Hai, Shalom. Ya, senang sekali hari ini kita kembali boleh beribadah. Langsung percaya semua kita selalu dipelihara dan dijaga sama Tuhan. Ayo, sebelum kita mulai ibadah kita boleh lipat tangan, tutup mata, kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kembali kami boleh beribadah. Tuhan Yesus tolong kami, Roh Kudus bekerja sehingga kami boleh beribadah dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami hari ini. Amin. Ya, langsung mau ingatkan, kalau kita di rumah sendirian, tidak usah sedih. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah sahabatnya kita. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Kita angkat pujian. Ada satu sobatku yang setia. Tuhan Yesus selalu menghibur hatinya kita. Kasih Tuhan sangat besar, tinggi, jauh lebih tinggi dari langit, dan jauh dalam, lebih dalam dari lautan. Ya, kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seluas-luas samudra, lebih luas kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih
kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seluas-luas samudra, lebih luas kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seluas-luas samudra, lebih luas kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasihnya Tuhan Yesus sangat apa? Sangat tinggi, sangat dalam, dan sangat luas. Tidak ada yang bisa mengalahkan kasihnya Tuhan Yesus. Ya, selanjutnya kita siapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Silakan Lause. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi walaupun kita masih melalui video online, tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa beribadah bersama-sama. Nah, sebelum Lause bercerita, kita mau bawa dulu di dalam doa. Kita berdoa bersama-sama ya. Ayo tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Tuhan sudah memberikan kami begitu banyak kehidupan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah kami saat ini. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan cerita firman-Mu dan berkati Lause Yuli yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, Lause mau tanya nih, kalau kaki kita ini biasanya digunakan untuk apa? Ya betul adik-adik, digunakan untuk apa? Untuk berjalan. Nah adik-adik, ayo kita gerakkan kaki kita. Kita goyangkannya kaki kita. Ya, digoyangkan kaki kita, digerakkan kanan kiri. Nah adik-adik, bagaimana rasanya kalau tiba-tiba kaki kita sakit? Lalu adik-adik, aduh sakit sekali kakiku, tidak bisa digerakkan. Tentu sangat tidak menyenangkan saat kita tidak bisa bergerak dengan bebas. Ketika kita mau mengambil makanan dan minuman, kita jadi bergantung pada pertolongan orang lain. Nah, adik-adik coba bayangkan jika kita mengalami hal ini dalam waktu yang begitu lama atau bahkan berbulan-bulan. Adik-adik merasakan kaki yang tidak bisa digerakkan atau lumpuh. Adik-adik ada yang pernah melihat orang yang lumpuh atau yang tidak bisa berjalan? Ada? Tentu pernah ya. Hari ini Lause mau bercerita tentang seorang yang kakinya lumpuh
yang kita ambil dalam cerita Alkitab terdapat di dalam Kisah Para Rasul 14 ayatnya yang ke-8 sampai 20. Nah, adik-adik, ayo dengarkan baik-baik ya ceritanya. Di sebuah kota yang bernama Kota Listra, hiduplah seorang yang kakinya lumpuh dan tidak dapat digerakkan sejak ia dilahirkan. Jadi, ia tidak bisa berdiri, berjalan, apalagi berlari dan melompat seperti adik-adik. Orang yang lumpuh itu hanya bisanya duduk saja, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, suatu ketika orang yang lumpuh itu bertemu dengan seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Bapak Paulus. Bapak Paulus ini berkeliling ke kota-kota untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Kita bisa memanggilnya Bapak Rasul, memanggilnya Bapak Paulus ini adalah Rasul Paulus. Ia ditemani juga oleh temannya yang bernama Rasul Barnabas. Ketika berada di kota Listra, Rasul Paulus bercerita tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Tiba-tiba ia melihat orang lumpuh yang duduk dan memperhatikan pengajarannya. Rasul Paulus mendatangi orang yang lumpuh itu, lalu berkata kepada orang lumpuh itu, "Berdirilah tegak dengan kedua kakimu." Lalu apa yang terjadi adik-adik? Lalu tiba-tiba orang lumpuh itu bangun, berdiri, dan berjalan mondar-mandir. Betapa senangnya si lumpuh itu bisa berjalan adik-adik. Selama ini dia tidak bisa berjalan. Pada saat dia berjalan, aduh senangnya. Orang-orang yang berada di sana pun kaget. Adik-adik, Rasul Paulus mampu membuat orang yang sakit lumpuh itu menjadi berjalan kembali. Orang-orang di sana mengatakan, "Wah, Bapak Paulus adalah dewa. Ia bisa menyembuhkan orang sakit." Lalu datanglah banyak orang yang mempersembahkan korban kepada Rasul Paulus, karena mereka mengira bahwa Rasul Paulus itu adalah dewa. Ketika orang banyak itu menyembahnya, Rasul Paulus merasa sedih adik-adik, karena ia dianggap dewa. Lalu Rasul Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Hai kamu sekalian, aku hanyalah manusia, sama seperti kalian semua. Bukan aku yang telah menyembuhkan orang lumpuh itu, bukan juga dewa, tetapi Tuhan. Tuhan yang berkuasa menyembuhkan orang lumpuh itu." Nah adik-adik, walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun penjelasan mereka tetap tidak didengarkan oleh banyak orang. Malahan Bapak Paulus ini dilempari batu dan mereka mengusirnya keluar kota. Nah adik-adik, Paulus dan Barnabas diperhadapkan dengan orang-orang yang terikat oleh kepercayaan akan kuasa para dewa. Oleh karena itu,
ketika Paulus dapat melakukan mujizat penyembuhan, mereka menganggap dan mengagum-agungkan Paulus dan Barnabas sebagai titisan dewa. Namun Paulus sungguh menyadari bahwa Tuhanlah yang berkuasa menyembuhkan penyakit. Karena itu yang patut disembah hanyalah siapa? Hanyalah Tuhan. Nah, adik-adik, lo semua tanya, siapa yang menyembuhkan orang sakit lumpuh itu? Pauluskah, dewakah, atau Tuhan? Adik-adik dengar tadi siapa? Tentu Tuhan Yesus. Betul adik-adik, Tuhanlah yang menyembuhkan orang yang sakit lumpuh itu. Nah, seperti juga kalau adik-adik sakit, Tuhanlah yang menyembuhkan adik-adik. Melalui siapa? Melalui dokter dan juga obat-obatan. Nah, adik-adik harus percaya pada kuasa Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan kita. Nah, melalui kisah ini mengingatkan kita untuk semakin taat dan percaya pada kuasa Tuhan, dan kita tidak boleh lagi percaya kepada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mampu menyelamatkan dan menolong manusia atau kita semua. Sama seperti Tuhan memakai Rasul Paulus untuk menolong orang yang sakit lumpuh itu menjadi sembuh. Dan Rasul Paulus melakukan itu semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hanya bersandar pada kuasa Tuhan. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan ada ayat hafalan buat adik-adik, dan kita akan buka di dalam Alkitab kita. Kita akan ambil di dalam Alkitab kita. Adik-adik bisa dengar ataupun bisa menyuruh papa atau mama yang membukakan, ya. Kita akan baca sama-sama di dalam Mazmur 6 ayatnya yang 3b. Mazmur 6 ayat 3b. Di situ dikatakan, sembuhkanlah aku Tuhan. Nah, kita akan baca lagi satu kali ya. Ayat hafalannya yaitu Mazmur 6 ayat 3b. Sembuhkanlah aku Tuhan. Nah, sampai di sini dulu cerita kita pada pagi hari ini. Sebelum Lose tutup, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk cerita firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah cerita ini akan membawa kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin percaya kepadamu ya Tuhan, dan ajarlah kami untuk selalu percaya kepadamu, dan hanya Engkaulah yang sanggup melakukan semuanya itu Tuhan, apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sekian dulu cerita kita pagi hari ini, dan sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dadah.